Hei Punam, kau pengecut, benar-benar memalukan. Pengecut? Tadi kau bertengkar dengan pemabuk itu. Tapi aku baik-baik saja. Oh, sungguh begitu ya? Ekspresimu sungguh tidak ternilai. Kau ketakutan dan kau seperti ingin menangis. Ngomong-ngomong, apa yang kulakukan di sini? Bukankah dua orang temanku mengantarmu ke kampus? Eh, Kau merasa kecewa padaku dan ingin memarahiku kan? Aku rasa aku sedang dalam masalah. Jadi aku tidak ingin menyusahkanmu. Ya, aku mengerti itu. Kau tidak pernah pergi tanpa Gudi kan? Tapi hari ini kau seperti khawatir tentangku. Lalu menggunakan angkutan umum kau mengikutiku sampai ke sini. Tanpa kau sadari kau pergi sendirian saja. Kau tahu tempat asing ini? Hah? Jangan mengalihkan pembicaraan. Katakan, kenapa kau menemui wanita itu? Dan siapa dia? Siapa yang kau bicarakan? Jangan pura-pura. Tadi kau pergi ke sana kan? Hmm, kau tadi melihatku di sana ya? Aku melihat bayanganmu tadi. Aku tahu itu pasti kau. Sekarang katakan padaku, siapa dia? Kau tidak percaya padaku ya? Ayo kita ke rumah itu sekarang juga. Kau bisa ke sana. Iya, baiklah, ayo. 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 Bagaimana aku tahu kita akan pergi kemana, ha? Kau bawa aku ke sana. Kau mencoba berpura-pura tidak tahu kan? Pengecut kau. Itu nama yang cocok untukmu. Aku bukan pengecut, tapi kau yang pengecut. Karena kau adalah orang yang suka berbohong. Oh ya, aku tidak ingin membuang waktuku bersamamu sekarang. Aku sudah sering membuang waktuku. Aku mau pulang ke hotel. Tapi bagaimana aku mendapatkan kendaraan? Bagaimana aku kembali ke hotel? Hmm, bagaimana kalau naik sepeda saja? Kau bisa naik sepeda? Aku hanya bisa mencuri hati seseorang. Bindia benar. Ada perbedaan besar antara kondisinya dengan orang lain. Jadi tidak seharusnya kita menghakiminya. Kalau bicara tentang Bindia, aku juga merasa bingung. Aku harus bagaimana? Dia memintaku untuk diberi kesempatan. Maksudku, kalau kita menolong dia mencarikan pekerjaan yang bagus, hidupnya mungkin akan lebih baik. Apalagi Bindia sudah melakukan banyak hal untuk kita. Kita adalah para takur, tidak bisa berhutang budi pada siapapun. Jadi kau merasa kasihan pada Bindia? Dan kau Maya, kau sendiri bagaimana? Sebagai seorang istri, aku begitu benci padanya. Tapi sebagai ibu, aku sungguh berterima kasih padanya. Kita adalah keluarga Takur. Ini adalah tugas kita untuk membantu orang yang membutuhkan. Baiklah. Aku akan memberikan Bindia kesempatan. Tapi kau akan bertanggung jawab. Jangan meremehkan hal ini. Bindia tidak bodoh. Dia bisa melakukan banyak hal. Ada sesuatu dengan mereka. Mereka terlihat keras, tapi sebenarnya mereka baik. Aku bisa merasakannya. Aku akan ambil kesempatan dari situ. Tunggu dan lihat saja. Kau akan lihat. Mereka akan kasihan padaku, dan aku akan menguasai mereka. Putrimu cantik sekali. Ya, baiklah.
Ya Tuhan, Lakan biasanya pulang malam. Kenapa dia sudah pulang? Kalau dia sampai tahu bahwa aku sudah mengakhiri kerjasamanya, dia pasti akan membuat keributan. Ibu, siapa mereka? Tidak biasanya kau pulang cepat, Nak. Apa aku tidak boleh pulang lebih cepat dari ini, Bu? Em, Kau pasti capek. Keluarlah untuk mencari angin segar. Sudah sana. Iya, aku akan keluar. Tapi aku ingin tahu kenapa ibu tidak mengenalkanku. Aku Rambu Fansing. Dan dia Amina, istriku. Ini adalah putri kami, Rada. Dan kami bukan hanya sekedar tamu di sini. Kita akan punya hubungan sebentar lagi. Aku tahu. Kau ingin aku menikahi putrimu, kan? Lakan, tolong jaga nama baik ibu, ya. Dan jangan buat malu ibu di hadapan mereka, ya. Eh, Tuan Sing, silakan duduk. Silakan. Mereka adalah orang yang terhormat. Dan ibu melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau harus ingat itu, Nak. Apa ibu pikir aku bodoh? Ibu salah besar. Jangan ajari aku sopan santun. Salam. Jangan sungkan-sungkan, anggap saja rumah sendiri. Silakan duduk. Temani mereka ngobrol, Bu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres karena sikapnya menjadi berubah. Apa yang kau pikirkan, Nyonya Takur? Kenapa kau berkeringat? Aku merasa senang. Kami pernah dengar tangisan kebahagiaan. Baru kali ini aku melihat orang menangis karena bahagia. Sebentar lagi kita akan menjadi keluarga, bukan? Nanti juga kalian akan mengerti dan kedepannya lebih baik. Kebanyakan orang tidak suka melihat kita bahagia. Nyonya Takur, kau punya selera humor yang tinggi. Kami sudah bertemu dengan putramu. Dan kau menyukai putri kami. Iya, Bagaimana kalau sekarang kita membicarakan mas kawin? kalau itu aku setuju. Mas kawin. Kami bisa memberikanmu 20 juta rupiah dan beberapa perhiasan. Kami juga punya 10 hektar tanah di luar Begusarai. Kami berpikir untuk memberikan itu kepada putramu. Aku setuju. Bagaimana? Apa pembicaraan kalian sudah selesai? Belum? Maksudku, kami masih bicara. Ibu suka putri mereka. Kami juga sudah bicara tentang mas kawinnya. Sebaiknya kau bicara dengan mereka. Itu pasti aku akan bicara dengan mereka. Tapi katakan dulu, apa yang kau tahu tentang aku? Di Begusarai ini, siapa orang yang tidak kenal denganmu? Kau adalah pria yang berani. Berarti kau juga tahu aku sudah bertunangan dengan seorang gadis. Kami sudah tunangan 10 tahun yang lalu. Namanya Punam Kumari. Tapi semua sudah berakhir. Pernikahan dibuat di surga. Semua terjadi karena satu alasan.
Tidak ada orang yang bisa menolak takdir. Maksudmu bagus jika pernikahanku dengan Punam berakhir dengan tragis. Bukan. Bukan itu maksudku, Tuan. Ya Tuhan, Silakan. aduh. Apa-apaan ini? Apa yang kau lakukan? Aku tidak melakukan apapun. Hah? Aku sudah bersikap sopan padanya. Tapi dia malah berkata bahwa perjodohanku dengan Punam gagal itu hal yang baik. Katakan, Bu, apa itu benar? Apa itu baik? Ayo katakan. Tidak. Itu adalah hal yang tragis untuk kita semua. Setiap malam aku tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Tapi Dengarkan kata-kataku dengan baik. Jika ada yang datang kemari dengan membawa lamaran ke rumah ini, aku akan menembak orang itu. Tepat di dadanya. Apa kau mengerti, Tuan Sing? Kau bisa pergi ke dokter manapun yang ada di Begusarai. Katakan pada mereka, aku yang melukaimu. tunggu, berhentilah kan. Kenapa kau menusuk dia? Hah? Mereka datang ke sini dengan rencana pernikahan dan kau malah... Ini semua salah ibu. Aku sedang duduk diam, tapi ibu diam-diam melukaiku. Aku ingin menyembuhkan lukamu dengan pernikahanmu yang sekarang. Aku ingin menyembuhkan lukamu itu. Karena aku ini adalah ibumu. Dan tidak ada ibu di dunia ini yang mau melihat anaknya menderita seperti dirimu sekarang. Tidak ada. Sekarang dengarkan ibu. Lupakan Punam. Tidak usah kau pikirkan lagi. Cukup. Aku sudah memperingatkan ibu. Dan aku tidak akan katakan lagi. Jangan katakan apapun tentang Punam di hadapanku. Dan yang kedua, aku akan berikan uang, berapapun yang ibu minta. Aku akan berikan perhiasan. Tapi, jangan pernah bicara tentang Punam. Aku hanya akan menikahi Punam, bukan siapapun. Ayo cepat. Ya, sebentar lagi sampai. Begini. Ayo duduk. Diam. Oh, oh. Aduh. Semua itu ada batasannya. Kau harus janji untuk membawa gadis itu tepat waktu, tapi kau terlambat. Maafkan aku, Bu. Ini karena aku... Aku tidak terima alasan apapun. Ini adalah kesalahanku. Aku tidak seharusnya percaya padamu. Bu, Priom tidak bersalah. Kami terlambat karena aku. Tadi aku tersesat, Bu. Dan berkat Priom aku bisa kembali ke sini. Kalau begitu, kau pantas mendapatkan hukuman. Benar kan? Dan sebagai hukumannya, kau tidak boleh ikut bernyanyi dalam kompetisi besok. Tapi, Bu... Tidak ada tapi-tapian. Kami bahkan bisa mengeluarkanmu dari kampus. Punam, pergi ke kamarmu.
Bu, bagaimana Anda bisa melakukan hal ini? Tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak bisa mendengar seseorang yang tidak mempunyai nilai. Bagimu semua hanya tentang senang-senang. Kau mungkin bisa mengancam kami atau menaruh kami di sebuah poster. Aku tidak masalah dengan itu. Untuk masalah ini, keputusanku sudah bulat. Punam tidak boleh bernyanyi besok. Lakan di mana? Kau sadar apa yang telah putramu lakukan? Dia baru saja menusuk kaki Tuan Sing. Aku tahu, karena aku ada di sana. Dan kau harus tahu, Lakan hanya menusuk satu kakinya saja. Lakan tidak membunuhnya. Terserah saja. Dengan ibu yang membelanya seperti ini, aku yakin sekali tidak lama lagi dia akan menjadi seorang pembunuh. Dan untukmu, siapkan saja dirimu nanti dengan kesedihan, penderitaan, kesengsaraan, dan kehancuran. Apa kau tahu? Ini tidak akan terjadi kalau kau memihak anakmu sendiri. Aku tidak mungkin mendukung kejahatannya. Tapi, sudah lupakan saja. Tidak ada gunanya memberitahumu, bagimu, putramu itu tidak salah. Sekarang di mana dia? Tunggu, tenang. Tenang Tuan Takur, tenang. Aku minta untuk kali ini berpihaklah pada anakmu sendiri. Aku tidak bisa membela yang salah. Kau kan tahu prinsipku. Memangnya apa yang kita dapatkan kalau kita membela yang benar? Kau tahu? Semua orang menanyakan kenapa pernikahan Lakan dan Punam dibatalkan. Aku tidak bisa memberikan jawaban pada mereka. Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Kalau putramu telah berlaku kurang ajar pada Punam, makanya Pulan menghukumnya. Oh begitu. Tapi aku tidak mau dipermalukan di depan semua orang. Aku tidak mau. Melihat kelakuan anakmu seperti itu, tidak lama lagi dia akan celaka. Kau masih punya waktu untuk bicara kepada Lakan memperbaiki keadaan ini. Baiklah, aku akan mencobanya. Dia sedang patah hati karena dia tidak jadi menikah. Kau harus mengerti itu. Ini adalah salahku. Aku tidak mau terburu-buru. Kedepannya aku harus lebih hati-hati lagi. Kau tenang saja, karena aku bisa mengatasi semuanya. Hah? Baiklah, sekarang kau tidur. Ya sudah, kau atasi nanti. Karena Lakan penuh emosi dan amarah. Dan apalagi kalau kau mendukungnya, dia pasti akan merusak seluruh Begu Sarai ini. Aku tidak peduli apa yang terjadi di Begusarai nanti. Aku akan mendukung semua langkah anakku. Aku tidak mau dia melayani orang lain seperti yang kau lakukan. Aku ingin dia menjadi seorang raja. Suatu saat itu akan terjadi. Dia akan menjadi raja. Apa yang sedang kalian bicarakan? Tapi bagaimana mungkin bisa begitu? Tutup teleponnya. Ada apa, Mitiles? Kenapa sepertinya kau tidak senang? Begini ayah, uang yang kita kirimkan untuk menteri melalui Bola dan Madaf tidak sampai. Tidak ada yang tahu keberadaan mereka berdua. Dan kalau menurut firasatku sepertinya kita ditipu. Mereka karyawan yang sangat jujur, kan? Kita sudah mempercayainya dengan uang sebanyak itu dari dulu. Tidak pernah mereka menipu kita. Ayah, sekarang ini bisa berbeda. Percayalah bahwa orang jujur seperti Manjita sekarang tidak ada lagi. Saudara sendiri saja tidak bisa dipercaya. Coba nanti aku bawa keluarga mereka supaya mereka kembali. Di situ kita baru tahu jawabannya. Jangan lakukan apapun kecuali kau punya bukti, Mitiles. Dan satu hal lagi. Kita tidak boleh melibatkan keluarga dalam masalah ini. Sebaiknya kau coba cari tahu apakah benar ini mereka atau orang lain. Apa ini ulah musuh lama atau ada orang baru?
Hei Reka, coba kemari. Reka, kau dengar tidak? Kunci jeepnya kau taruh di mana? Aku ini punya telinga, jadi aku dengar semuanya. Tadi aku sedang sibuk membuat parata untukmu. Jadi tanganku ini sedang kotor. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kau bilang saja ditaruh di mana kuncinya, nanti aku yang ambil. Kau benar. Kuncinya ada di tempat di mana kau menaruhnya semalam. Kau ingat kan? Ya sudah, aku cari. Cepat buatkan makan siangku ya. Atau begini saja, makan siangnya tidak jadi karena aku ingin pergi dan menemui Pulan di rumahnya. Oh ya Tuan Pen, kau dengar itu kan? Suamiku harus pergi bertemu kakaknya. Ayo cepat, cepat matangkan paratanya, cepat. Hah? Karena kalau lama, maka Pulan Takur sudah pasti akan mengusirmu. Jadi aku mohon padamu untuk memasak paratanya lebih cepat lagi. Ayo cepat, masak, cepat. Apa kau harus selalu memanas-manasi keadaan? Kau kan tahu aku ini bodoh kalau bertengkar denganmu. Oh iya, Lakan yang memakai jeep semalam. Hei Lakan, kunci jeep di mana? Kenapa kau bangunkan? Dia baru saja pulang. Biarkan saja dia tidur. Memangnya semalam apa yang dia kerjakan, ha? Yang aku tahu, yang jelas sekarang dia sudah tidak menjadi pelayan Pulan Takur lagi. Dan aku merasa senang mendengarnya. Urus saja paratanya. Kunci jeep di mana lagi? Benar-benar keterlaluan, kamar berantakan seperti hidupnya. Tanpa bukti bagaimana kau bisa tahu kalau Lakan yang sudah mengambilnya? Ini buktinya, apa belum cukup? Cukup. Dia adalah darah dagingmu. Ingat itu. Kau selalu berpikiran buruk tentangnya. Aneh. Cari tahu dulu kebenarannya. Kau tidak bisa menuduhnya begitu saja. Kau juga jangan pura-pura tidak tahu apa yang Lakan lakukan. Uang Pulan kemarin dicuri sebanyak 15 juta rupiah. Dan sekarang aku menemukan koper ini di bawah tempat tidur anakku. Bagaimana aku tidak yakin? Jangan-jangan dia juga membunuh pria itu. Aku khawatir dengan hidup Lakan kalau begini. Aku harus bicara dengan Pulan mengenai ini. Aku harap dia bisa memaafkannya. Kalau tidak... Tunggu sebentar. Kau memutuskan ini di luar kendalimu. Kau memikirkan hal yang gila. Tolong. Bicara pada Lakan sebelum kau melakukan apapun. Aku yakin dia akan mengatakan yang sebenarnya. Kebenarannya ada di hadapan kalian. Uang ini milik Paman Pulan. Aku sudah mencurinya. Dan aku juga yang telah membunuh kedua pria itu. Kau ini sedang bicara apa, Lakan? Busan, aku rasa dia mengigau. Dia tidak sadar dengan ucapannya. Oh ya nak, mengenai masalah ini, nanti kita bicarakan ya. Tidurlah. Aku sudah cukup tidur, Bu. Dan aku sudah bangun.
Aku sudah memutuskan apa yang akan aku lakukan dalam hidupku. Ayah juga lakukan hal yang sama. Putuskan apa yang kau inginkan dalam hidupmu. Apa kau ingin tetap sebagai ayah Lakan Takur? Atau sebagai adik laki-laki Pulan Takur? Jika ayah memilih bersamaku, ayah tidak akan melakukannya. Ayah tidak akan biarkan. Dan ayah akan mendukungku. Tapi jika ayah memilih bersama Pulan Takur, keputusan ada di tangan ayah. Lakukan atau tidak. Tunggu, Busan. Busan, sebelum kau bunuh dia, sebaiknya kau bunuh aku dulu. Karena aku tidak bisa hidup tanpa anakku. Tidak, Priom. Aku tidak ingin dipukuli olehnya, Priom. Ini, Pak Sarma, menurutmu mengapa aku membawa bunga ini, ha? Setidaknya berikan aku kesempatan ya, pegang kata-kataku ini ya. Dia akan terenyuh melihat bunga mawar ini. Dan dia tidak akan marah lagi nantinya. Jika itu terjadi, aku minta mereka agar Punam bisa ikut lomba menyanyi. Dan aku janji tidak akan mengganggu Anda lagi selamanya. tapi Priom, aku tidak berani. Kau tidak kenal Ibu Nanda ya? Bagaimanapun juga Anda kan teman baik. Ini terakhir kalinya aku akan bersikap baik. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan merasakan akibatnya. Priom, aku dengar semuanya. Ternyata untuk masalah ini kau tidak main-main. Untuk menghukum seseorang juga ada batasannya, Bu. Ibu membangun rasa percaya dirinya untuk bernyanyi di hadapan penonton. Tapi sekarang ibu mematahkannya. Ibu Punam punya mimpi untuk mendapatkan hati orang-orang melalui nyanyian yang dia nyanyikan. Tapi karena kesalahan kecil, ibu merusak semua mimpinya. Apakah ibu sadar itu semua hal yang tidak adil bagi dirinya? Ibu menghukumnya terlalu keras. Aku tahu kalau Punam menerima keputusan ibu itu, tapi aku yakin sekali kalau dia pasti menangis semalaman di kamarnya, Bu. Aku akan memberikan dia kesempatan di lain waktu, tapi tidak untuk kali ini. Kau juga harus sadar, Punam Takur, bahwa semua masalah pasti akan ada konsekuensinya. Satu, dua, Apa maksudmu seperti itu? tiga. Hentikan! Ini salahku. Jadi aku menghukum diriku sendiri. Aku akan meneruskannya sampai Anda memaafkan kami, Bu. 8, 9, 10. Hanya inilah cara satu-satunya dan aku akan terus melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan mimpi Punam hancur karena aku, Bu. Aku tidak peduli berapa yang harus kubayar. Kau terlihat seperti bersandiwara, tapi ternyata kau punya hati. 16. Aku suka sekali dengan orang yang peduli dengan orang lain. Baiklah, besok Punam bisa ikut. Aku masih belum bisa mengenalnya, padahal sudah 10 tahun.
Hei, kamu mau pergi? Lepaskan aku. Kamu diam kemana? dulu di Lepaskan sini aku. ya. Priom takut ingin menemuimu. Hmm. Oh, jadi kau ya? Semua ini terjadi gara-gara kau. Hah? Aku akan mengatakan sesuatu padamu. Aku tidak takut padamu. Dan aku akan bilang pada semua orang bahwa orang ini sudah mengikuti istriku selama ini. Dan dia akan membunuhku begitu dia mendapatkan istriku. Apakah sudah selesai? Sekarang masuklah ke dalam mobil. Atau aku akan menghabisimu di sini. Ayo cepat. Masuk. Ayo. Ayo. Benar-benar sudah gila. Bagaimana seseorang bisa mengejar wanita yang sudah menikah? Ayo. Ayo. Ponsel Priom tidak aktif. Ada yang tidak beres. Aku rasa semuanya memang sudah jelas. Priom sedang menjalani hubungan dengan wanita yang sudah menikah. Dan Priom malah mencoba menyakiti suami wanita itu. Tolong jangan katakan itu, Najma. Aku sangat mengenal Priom. Dia bukan orang seperti itu. Aku rasa yang kau pikirkan tidak benar. Pasti ada sesuatu dengan dia. Punam, padahal dia sudah pernah bilang seperti itu. Tapi kau tetap saja tidak percaya pada Priom. Lupakan, ini adalah masalah Priom. Mengapa kita harus peduli? Program kita akan dimulai 2 jam lagi. Untuk apa di sini? Kita harus siap-siap. Ayo. Punam, sudahlah, kau tidak usah memikirkan Priom. Dia selalu menjadi laki-laki mata keranjang. Sekarang dia sedang mengejar istri orang. Untuk apa kau pikirkan lagi? Ayo. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kata-kata saja tidak cukup untuk mengungkapkannya. Kau sudah memberiku kesempatan. Dan percayalah, apapun yang kau katakan akan kulakukan. Apa kau mau, Pan? Aku? Duduklah. Wow, ini harum sekali. Ini pasti istimewa. Oh ya, Nyonya. Apa kau ingin bicara denganku? Aku ingin bicara tentang pekerjaan. Apa yang bisa kau lakukan selain menyanyi dan menari? Nyonya, jika ada pekerjaan, aku akan melakukannya. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Aku tidak terlahir sebagai penari, tapi aku belajar jadi aku bisa apa saja. Katakan padaku, aku akan melakukannya dan tidak akan mengecewakanmu. Bulan Takur sedang memulai industri kecil untuk wanita Begusarai. Wanita-wanita ini membuat barang yang berhubungan dengan budaya, seperti lukisan, sulaman, makanan. Dan kalau kau bekerja di sana, kau akan dengan mudah mendapatkan uang 700 rupiah. 700 rupiah? Kenapa, Bindia? Ini pekerjaan biasa. Bayarannya tidak setimpal seperti penari ya. Benar kan? Kau benar, Nyonya. Aku mengerti. Ini akan membantuku membangun hidup yang baik. Aku akan ambil pekerjaan itu. Terima kasih. Kalau begitu baiklah. Kau bisa mulai besok, ya?
Jangan sebut aku Bindia kalau aku tidak bisa melakukannya. Aku harus berkorban untuk dapat kepercayaan mereka. Baiklah. Lalu... Ayah, aku telah mencari kemana-mana. Aku yakin dia telah melewati perbatasan. Mungkin mereka kabur ke Nepal dengan uang itu. Apa alasan dibalik semua ini? Motor mereka juga tidak bisa ditemukan. Jadi satu alasannya. Orang yang ayah percaya telah berkhianat. Nanti ketika aku menangkap mereka, aku akan memastikan aku akan membunuh mereka di tengah pasar dulu, tapi sebelumnya aku akan menyiksanya, supaya itu menjadi pelajaran buat yang lain. Tuan Takur, Bola dan Madaf sudah lama bekerja dengan Anda. Mereka bahkan memberikan hidup mereka untuk Anda. Bagaimana mungkin mereka bisa berkhianat? Cukup, jangan bicara lagi. Jawab saja pertanyaanku, karena ucapanku tidak akan sesopan ini lagi kepada kalian. Aku berani bersumpah. Aku tidak tahu apa-apa. Tolong bawa suami kami pulang dengan selamat, Tuan Takur. Sudah diam! Tidak, Mitiles. Mereka tidak berbohong. Kalian berdua boleh pulang. Dan kami akan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada mereka. Ayah, kenapa mereka dibiarkan pergi begitu saja? Tapi kita tidak boleh menuduh mereka tanpa ada bukti satupun, Mitiles. Ini akan mengakibatkan karyawan lain tidak akan pernah percaya lagi pada kita. Kenapa kau kelihatan begitu stres? Tidak apa-apa. Ada yang ingin aku katakan, tapi aku ingin kau berjanji. Janji apa? Lakan adalah putraku satu-satunya. Berjanjilah kau tidak akan membunuhnya. Tapi kenapa aku ingin membunuh Lakan? Apa kau ingin bilang bahwa Lakan yang bertanggung jawab atas semua ini? Ini waktunya untuk menunjukkan di mana posisi Lakan sekarang. Dia telah membuat kesalahan. Bila ayah memaafkan dia hari ini, dia akan berhutang padaku. Ya sudah, pergi dan panggil dia. Aku ingin bicara dengannya. Ayah, aku minta izin. Aku ingin bicara dengan Lakan. Baiklah. Kau mungkin ingin bicara dengannya sejak dia ikut campur. Dan kau memang punya hak untuk bicara dengannya. Tapi aku tidak mau ada pertengkaran terjadi. Dan kau harus bisa memegang kata-kataku ini. Tentu tidak, ayah. Aku berjanji pada ayah. Aku tidak akan bertengkar. Mitiles, boleh aku ikut denganmu? Jangan, paman tidak perlu ikut. Ini masalah antar dua saudara. Aku akan menjaganya. Tenang saja. Ini bagus sekali. Ketika para Takur saling bertengkar, maka tidak ada yang mencurigaiku. Aku akan menjalankan rencanaku dengan lancar. Apa yang pria lakukan? Priam kan sudah pergi dari tadi. Aku yakin mereka juga tidak akan menikah. Mereka berdua sama-sama genit. Ha, ha. Ha, ha.
Maaf, karena aku tidak bisa melakukannya. Kenapa tidak bisa, Punam? Coba tutup matamu. Bayangkan kau sendirian di ruangan. Percayalah padaku, kau bisa melakukannya. Dan cobalah untuk fokus. Semoga berhasil. Aku akan bilang pada semua orang bahwa kau telah mengikuti istriku. Kau ingin membunuhku, begitu kau sudah mendapatkannya. Ini sudah gila. Bagaimana seseorang bisa mengejar wanita yang sudah menikah? Pria, Punam, apa kau lihat? Pria dan Priom sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Kau terlalu banyak memikirkan hal ini, Punam. Acara kita akan dimulai kurang dari 30 menit lagi. Jadi, kita harus segera latihan, Punam. Ayo kita latihan. Kalau tidak latihan, kita akan mendapatkan nilai yang jelek.